Nah, Hunter nasional terbaring tak berdaya sekarang ini ngelawan Rakan si Mona pemburu, mengincar nyawanya dengan senyuman sadis nih. Saat tiba-tiba di sana langit terbelah, bayangan hitam menyergapnya. Sosok itu muncul, yakni Sung Jinwo yang dinantikan. Sang Shadow Monarch yang tak seharusnya ada di sini, dia muncul karena Thomas Andre juga kewalahan. Tiga Monarch terkuat, Frost, Reza dan juga Rakan sendiri bersatu menghancurkannya. Pasukan bayangan Jinwo dibekukan, tubuhnya terluka parah, darah mengucur darah, tetapi di detik terakhir matanya menyala merah tuh. Pertanyaan sekarang, apakah ini akhir bagi Sung Jinwo sendiri atau justru awal kebangkitannya yang sesungguhnya? Dunia akan tahu kenapa mereka seharusnya tak pernah ngebangkitan sang raja bayangan nakama. Ini bakalan menarik. Let's go, kita bahas season ketiga solo levelingnya. Oh ya, biar terus bisa berinteraksi dengan kalian ya, subscribe dan bantu ramein video ini ya nakama. Selain DRTV Mediatif untuk solo leveling dan Boruto 2 Blue Vortex serta manga lain, jangan lupa subscribe 3 channel kita yang lain: Joy Boy The Library of Nika untuk One Piece, Saga Boruto 2 Blue Vortex untuk tema fan fiction. Sementara Shonen Odyssey nanti kita akan bahas anime, manga dan juga manhwa lainnya. Oke, kita tunggu kalian juga muncul di sana nakama. Let's go, kita masuk ke pembahasannya. Nah, di sini seperti biasa kita akan berikan penggambaran poin-poin terlebih dahulu di video ini biar lebih enak ngedengerinnya ya. Pertama, Rakan menghancurkan Thomas Andre, sang hunter nasional dikubur hidup-hidup di bawah tumpukan mobil tuh. Dua, kedatangan Sung Jinwo muncul di saat-saat terakhir itu, serangan kejut memotong lengan Rakan. Dan ketiga, 3 versus 1. Apakah ini adil nih? Frost, Reza dan Rakan serang bersamaan, bekukan pasukan bayangan Sung Jinwo. Pertempuran memanas di sana. Keempat, pengorbanan Beru, satu-satunya shadow yang low dari es Frost tersebut bersujud setia di depan musuhnya. Dan kelima, Jinwo akhirnya terpojok pula pada akhirnya, ditusuk dari belakang oleh Rakan, muntah darah tetapi matanya masih menyala di sana. Nah, keterkejutan ini dari serangan luar biasa akhirnya bermula dari cerita ini nakama. Di sini kita akan jelaskan lebih dalam poin-poin tersebut ya. Jadi cerita berlanjut lagi dengan diperlihatkan hunter baik Yunho yang sedang berhadapan dengan salah satu Mona bernama Rakan. Dengan ia yang telah menyadari keberadaan Rakan di hadapannya secara langsung, tentu ngebuatnya sangat ketakutan ya. Betapa takutnya baik Yunho sampai mengeluarkan air tetesan keringatnya secara drastis dan tak berani untuk menatap Rakan sama sekali. Dengan dirinya sudah bertransformasi itu, ia berusaha keras supaya tidak dianggap menjadi mangsanya. Setelah keduanya sudah berputar arah dan Rakan yang melihat Thomas sedang berjalan ke arahnya, tentu langsung mulai menyerang nih. Thomas dengan cara menggunakan sihir kekuatannya yang berupa bisa tersebut mengangkat mobil-mobil tersebut nih di sekitarnya sampai membuat mobil itu melayang-layang seperti awan. Momen itulah Rakan langsung melempar semua mobil-mobil itu ke arah Thomas Andre secara bersamaan. Dengan Thomas yang mendapatkan serangan seperti itu, tentu dengan mudah berhasil menangkis dan berhasil menahannya. Lagi-lagi Rakan kembali menyerang. Thomas dengan kembali menggunakan mobil-mobil itu secara terus-menerus hingga membuat sebuah tumpukan yang membuat Thomas Andre tertutupi layaknya seperti kuburan. Bertepatan dengan itulah tertutupi layaknya seperti kuburan di sana nih. Bertepatan dengan momen itu, tiba-tiba Rakan terlihat begitu terkejut saat merasakan energi sihir kekuatan dari Thomas yang membuatnya bisa tertarik ke depan. Benar saja, ketika Thomas sudah memunculkan kedua tangannya tersebut hingga langsung maju ke arah Rakan. Itu melancarkan serangan yang berupa sebuah serangan penghantaman sampai ngebuat Rakan tertunduk tak berdaya nih. Melihat Rakan masih tertunduk saat Thomas lagi-lagi kembali bersiap menyerang nih, Rakan mengumpulkan energi sihir kekuatan di salah satu tangannya tersebut. Setelah energi kekuatannya terkumpul, ia pun langsung melancarkan serangan pukulan ke Rakan secara bertubi-tubi. Ekspresi Thomas yang begitu percaya diri seketika berubah menjadi terkejut lagi sana melihat Rakan yang bisa menahan serangannya. Dia kemudian berkata dalam benaknya, apa? Padahal aku yang menekannya sekarang, tapi tidak kurasa aku yang akan menang. Setelah menyadari hal tersebut, tentu dia kembali melancarkan serangan pukulan lagi kepada Rakan ya. Saat pukulannya sudah dipancarkan, ketika itu mudahnya Rakan menahan serangan tersebut. Thomas yang melihat Rakan menahan serangan pukulannya tentu terlihat begitu bengong ya. Momen tersebut dengan Rakan yang sedang merubah dirinya dengan bentuk serigala itu, ia memberitahukan Thomas Andre mengenai dirinya yang tak mempercayai kalau pecahan cahaya seperti Thomas Andre bisa sekuat ini. Ia memberitahukan tiba-tiba Thomas merasa kesakitan karena salah satu tangannya yang dipegang oleh
kekuatan tersebut ditekan oleh Rakan hingga sempat menakuti Thomas dengan cara memancarkan aura kekuatan yang diiringi dengan sebuah tatapan mata yang begitu mengerikan, menakutinya, dan ia pun langsung menyerang Thomas Andre yang berupa sebuah serangan pencabikan menggunakan cakarannya secara beruntun. Itu enggak membuat hunter nasional seperti Thomas tak berdaya sama sekali. Di sisi lainnya itu, baik Yunho dengan para hunter guild White Tiger menyaksikan momen mengerikan tersebut. Mereka pun tentu dikejutkan yang diiringi dengan hawa ketakutan, tak berani melawan sama sekali. Saat Raka melihat salah satu sosok bayangan dari Jinwo yang melekat di bayangan tubuh Thomas Andre itu, menganggapnya sebagai makhluk rendahan. Ia pun langsung menangkap pasukan bayangan Jinwo dengan cara mencekik lehernya sampai ngebawanya terbunuh. Setelah dia telah selesai dengan salah satu prajurit bayangan Jinwo tadi, ia pun kembali melihat sisi Thomas yang diiringi sebuah perkataan, "Mari bermain-main, sepertinya kau percaya dengan kekuatanmu. Kita adu kekuatan dari sini." Nah, tetapi setelah mengatakan hal itu, tiba-tiba dia dikejutkan saat melihat keberadaan Thomas yang sudah menghilang dari genggamannya. Hanya kostum Power Avenger-nya aja yang telah hancur nih Goliath tersebut. Momen itu muncullah kedatangan Thomas yang langsung menyergap Rakan dari arah belakang yang disambut dengan jawaban, "Sedang bicara apa kau, Rakan?" Yang menyadari serangan kejutan seperti itu, tentu dong ia langsung kembali bergerak, melepaskan pelukan hangat dari Thomas Andre dengan cara membengkokkan kepalanya itu. Itu disambut dengan senyuman hingga dalam beberapa detik saja ketika Rakan berhasil melepaskan dirinya dari pelukan Thomas Andre tersebut itu, ia menyadari betul hal tersebut tentu terlihat begitu bengong nih. Bahkan dengan momen itulah Rakan kembali menyerang Thomas dengan cara memegang kepalanya hingga langsung mengangkatnya ke atas tersebut dan ngebantingnya lagi ke bawah. Dan begitu brutal saat Rakan akan kembali menyerang Thomas ya, dengan ia akan memakan kepalanya, tiba-tiba dirinya mendapatkan serangan kejutan yang ngebawanya terpental dengan begitu jauh. Siapa sangka ternyata yang menyerangnya tadi adalah salah satu hunter nasional, yakni Leonard Nerman, teman-teman. Setelah itu Leonard sampai memberitahukan Rakan mengenai dengan dirinya yang tidak akan membiarkan Rakan bertindak sesuka hatinya. Mendengarkan hal penyebakan yang dikeluarkan oleh Leonard tersebut tentu ngebuat Rakan marah besar nih. Betapa marahnya Rakan hingga langsung memancarkan aura armor kekuatan yang diiringi dengan sebuah tatapan mata yang begitu menyeramkan. Dengan Leonard yang melihatnya saja ketika dirinya gugup untuk menghadapi Rakan, di sisi itulah Thomas yang melihat Leonard kurang percaya diri tentu juga langsung menyuruhnya untuk segera pergi saja. Karena jika Leonard tidak pergi, ia yakin bahwa mungkin Leonard akan mati di tangan Rakan. Mendengarkan itu, Leonard pun memberitahukan mengenai dengan dirinya yang menjadi seorang hunter, maka tidak ada penyesalan baginya. Jika momen itu adalah akhir hidupnya, Lena bersedia untuk menghadapi musuh karena baginya lebih baik mati terhormat daripada hidup dengan penyesalan. Momen itulah yang begitu menegangkan. Lena yakin dengan keputusan yang tidak akan pernah menganggapnya salah tersebut. Setelah mengatakan itu, tiba-tiba dirinya terlihat begitu ketakutan sampai melihat kecepatan Rakan tersebut yang sudah berada di hadapannya. Tetapi terlihatlah dengan kemunculan sosok bayangan naga meluncur di samping Leonard hingga langsung mendorong Rakan seperti pesawat di sana. Siapa sangka ternyata bayangan naga itu berasal dari pasukan prajurit Sung Jinwo, teman-teman. Naga Kaisel yang melihat itu tentu begitu terkejut orang-orang. Nah, saat Rakan yang melihat serangan dari Kaisel hingga langsung terdorong itu, ia pun seketika itu kaget dan bertindak melancarkan serangan pula kepada Kaisel dengan cara mencakar-cakar Kaisel sambil berhasil menghancurkannya. Momen hancurnya Kaisel datanglah kemunculan Jinwo yang langsung menyerang Rakan menggunakan salah satu kakinya. Betapa kuatnya serangan hantaman kaki dari Jinwo sampai ngebuat Rakan terpental ke bawah. Momen sebuah letusan begitu besar terjadi. Jinwo bergerak menghampiri Leonard untuk menyuruhnya ngebawa Thomas ke tempat yang lebih aman lagi. Dengan Rakan yang mendapatkan serangan tadi, Jinwo tentu bisa merasakan sakit hingga bisa menyadari dengan aroma Jinwo yang masih menjadi shadow menak manusia. Nah, di sini Jinwo juga bisa mengetahui dengan tatapan Rakan yang berat ingin ngebunuhnya di sana. Selain itu, ia juga mengetahui bahwa jumlah mereka bukan hanya satu, dan benar saja insting dari Jinwo itu tiba-tiba muncul kedatangan dua para monark lainnya, yaitu Frost dan juga Reza. Momen itulah tersebut Raka menanyakan kepada Frost Monarch, bagaimana bisa tubuh manusia mengerahkan kekuatan makhluk kelas atas seperti ini, itu sampai ke titik paling tinggi. Frost Monarch menjawab, pasti ini kerjaan si arsitek itu ya. Itu sudah sangat lama sekali sejak dia bekerja sama dengan Shadow Mona. Dengan Reza yang sudah memunculkan dirinya juga mengatakan pula mengenai dirinya yang berniat memakan Jinwo itu dan mencicipinya sesama monark. Hingga di momen tersebutlah Jinwo seketika terkepung dengan tiga monark yang menganggapnya sebagai musuh Frost sendiri sebagai King of Snow nih. Menganggapnya Jinwo sebagai musuh King of Beat. Rakan sendiri yang menganggap Jinwo sebagai musuh, bahkan Reza sebagai Flag Monarch tuh
menganggap Jinwo pula sebagai musuh lainnya. Nah, 3 orang itu melawan 1 orang dan menganggap Jinwo sebagai musuh. Semuanya sama aja. Setelah itu mereka pun secara bersamaan langsung mengeluarkan aura kekuatan di antaranya yang berwarna hijau, merah itu biru. Betapa kuatnya armor kekuatan sihir di antara mereka berempat hingga langsung memancarkan ke atas yang membuat dunia bergemuruh di sana nih. Setelah pancaran armor sihir kekuatannya sudah dipancarkan, pertarungan mereka pun pecah di sana. Dimulai saat Jinwo yang mendahulukan mengeluarkan semua pasukan prajurit bayangannya secara bersamaan. Salah satu dari mereka seketika langsung dilawan oleh pasukan Jinwo yang terdiri dari pasukan diantaranya Igris dan Iron. Nah, keduanya melawan Frost Monarch nih, Tas dan Jima melawan Raka. Nah, Beru dan Grid sendiri melawan Reza. Akan tapi saat pasukan prajurit bayangan Jinwo sudah hampir mendekati mereka, sudah siap menyerang ketika para Monarch itu tiba-tiba terlihat sangat dikejutkan saat dia melihat Frost yang menyemburkan serangan esnya sampai ngebuat semua pasukan prajurit bayangan dibekukan. Dengan begitu mudahnya, untung saja ya Jinwo yang menyerang penyerangan tersebut oleh Frost itu di hadapannya, seketika langsung bertindak menangkis serangan hanya dengan kedua item daggernya. Dengan pasukan prajurit terkuatnya seperti Grid, Tas, Beru, Igris dan beberapa pasukan prajurit lain, mereka terpenjara di sana oleh serangan es dari Frost Monarch yang berhasil menahan semua pasukan prajurit bayangan Sung Jinwo. Tentu dong ngebuka pembicaraan dengan sebuah perkataan mengejek. Lucu sekali, sungguh tidak masuk akal menggunakan pasukan seperti ini untuk menyerang semuanya. Inilah akibatnya dari meremehkan Monarch lainnya seperti kita. Apalagi sepertinya manusia itu belum mendapatkan kekuatan Shadow Monarch sepenuhnya. Bahkan Frost sempat kembali memberitahukan mengenai dengan dirinya yang percaya kalau Shadow Monarch memanglah Monarch terhebat. Kemudian menyuruh Jinwo untuk tidak meremehkan kekuatan Monarch yang lain pula. Jelas mendengar kesombongan yang dikeluarkan dari Frost itu tentu ngebuat Jinwo merasa kesal ya. Salah satu tangannya yang tertahan oleh sihir kekuatan es dari Frost Monarch itu bersamaan dengan senjata daggernya sudah terlepas di sana. Seketika langsung mengeluarkan perkataan yang disambut dengan menodongkan senjata daggernya ke arah Frost itu yang diiringi dengan pancaran aura kekuatan berwarna merah tersebut. Mata menyala setidaknya kepastikan untuk mencabut nyawamu. Dan itulah yang dikatakan oleh Sung Jinwo. Ini ya kembali tentu membuat Frost sangat marah hingga langsung mengeluarkan pasukan prajurit esnya yang tidak begitu besar, dingin tetapi tidak kejam. Namun bukan Frost saja yang memiliki pasukan, tetapi di sana Reza juga memiliki pasukan prajurit yang berupa pasukan monster vampir yang begitu mengerikan. Semua pasukan ia keluarkan. Mereka langsung bertindak menyerang Jinwo secara bersamaan. Yang melihat itu Jinwo sontak langsung melancarkan serangan menggunakan kedua item daggernya. Momen tersebut datanglah pasukan raksasa Frost yang sudah bersiap menyerang menggunakan salah satu kakinya yang besar tersebut. Dengan Jinwo yang memiliki skill kecepatan seperti Lancelot tersebut, tentu ya bisa menghindari melanjutkan penyerangan lagi. Ia kemudian berlari ke atas sana hingga langsung menembus kepala dari pasukan Frost Monarch. Setelah berhasil menumbangkan salah satu pasukan Frost itu, tiba-tiba dirinya dikejutkan saat melihat pasukan lain dari Frost itu di hadapannya yang sudah siap siaga menyerangnya secara langsung. Menyadari hal tersebut dengan tatapan yang fokus itu, Jinwo sendiri itu yang sempat menghindari dan menggunakan kedua senjata daggernya dengan begitu mudah nih. Saat Jinwo akan mencoba menyerang Frost lagi yang sudah hampir mendekati tempat tersebut, yang ngebuat Frost sangat kaget. Tiba-tiba datanglah kemunculan Rakan yang langsung mencoba menyerangnya. Momen itu ngebuatnya sangat dikejutkan. Di momen tersebut serangan dari Rakan terus dilancarkan kepada Jinwo yang terlihat hanya dengan sebuah kilatan saat Rakan melihat serangannya ditangkis dengan mudah menggunakan senjata dagger dari Jinwo pun membuka pembicaraan yang lain. Mereka mengatakan seperti ini. Terlebih Jinwo mengatakan, "Kau beneran berpikir senjata dari besi bisa saja melukaiku?" Jinwo menjawab dengan memotong salah satu tangannya sampai ngebuat Rakan begitu panik. Melihat tidak bisa kalau itu besi biasa, tapi di momen itulah Jinwo kembali dikejutkan saat melihat serangan dadakan hantaman yang dikeluarkan oleh Reza menggunakan sihir kekuatan yang membentuk sebuah lengan itu. Nah, hingga serangan dari mereka bertiga secara beruntun tak pernah berhenti menyerang, tentu ngebuat Jinwo kewalahan. Bertepatan dengan itu, tiba-tiba salah satu prajurit bayangannya seketika ngebangin dirinya dengan sebutan Raja. Siapa sangka ternyata yang manggilnya tadi adalah salah satu prajurit terkuatnya Beru yang berhasil mengeluarkan dirinya dari segel kekuatan es Frost Monarch tersebut ya. Di sisi itu, Frost dan Raka yang tidak melihat tersebut tentu terlihat bingung dan diiringi dengan pertanyaan lain. Kenapa prajurit bayangan berhasil menembus sihir penyegelan dari Frost Monarch? Bagaimana bisa makhluk seperti itu bisa keluar dari sana? Rakan pun mencoba memberitahukan bahwa prajurit seperti rank commanders adalah perwujudan kehancuran dari Shadow Monarch. Bahkan di sisi Reza yang juga sempat mengatakan yang diiringi dengan melancarkan serangan kepada Beru itu sendiri.
Nah, di sini serangan terjadi lagi. Beru tiba-tiba dirinya tidak begitu terkejut saat melihat serangan terjadi. Melihat Beru yang berhasil menyeret dan menangkis serangannya, kemudian Beru dilanjutkan menuju ke arah tuannya hingga langsung tersujud, dan ini sebuah perkataan yang dia katakan di sana, dia akan melindungi sang raja itu sendiri. Nah, di sini tidak ada habis-habisnya ya pelayanan dari Beru yang buatnya terkagum. Nah, di momen tersebut serangan-serangan itu muncul lagi oleh para monark sendiri ya. Pasukan Reza yang langsung mencoba menyerang mereka menyadari ini tentu Jinwo bukanlah lawan yang mudah ditaklukkan. Beru langsung bergerak melancarkan serangannya yang berupa sebuah serangan penebasan secara bersamaan. Tapi saat mereka berhasil menghancurkan pasukan dari Reza, tiba-tiba mereka kembali mendapatkan serangan kejutan dari Reza yang membuat Jinwo terpental dengan begitu jauh. Di sini Jinwo mencoba bangun lagi ya saat Dina kembali mendapatkan serangan kejutan yang dikeluarkan oleh Frost tersebut berupa sebuah serangan hujan es yang membuat sebuah letusan-letusan yang begitu besar di titik keberadaan Jinwo. Dengan mudahnya Jinwo itu lagi-lagi berhasil menangkisnya hanya dengan kedua senjata daggernya. Momen itulah saat Frost melihat tangkisan yang dikeluarkan oleh Jinwo, dan dengan dirinya yang terus-terusan melancarkan serangan hujan esnya itu, tentu langsung menanyakan Jinwo, sampai kapan kau bisa menahan serangan gabungan dari kami? Di sanalah Jinwo itu ngebalasnya seperti ini dengan menyerang Frost menggunakan salah satu dagger yang berhasil menancap di dada Frost itu. Itu sangatlah dikejutkan. Seperti yang aku katakan barusan, takkan ku biarkan kau kembali hidup-hidup. Dengan hal kesombongan yang dikeluarkan oleh Jinwo tentu ngebuat sang monark tersebut itu malah besar. Dia kemudian berkata, tidak mungkin kau bisa menang menghadapi monark sepertiku. Akan tetapi dengan Jinwo yang telah menyadari dengan serangan daggernya tadi yang menancap di dada Frost Monarch ya, yang menanggapi sebagai luka fatal, dia pun kembali bergerak melancarkan penebasan serangan daggernya yang lain. Ya, terlihat hanya sebuah kilatan berwarna merah. Nah, di sini salah satu dari serangan tersebut saat Frost berhasil menangkis serangan dagger Jinwo, tiba-tiba dia terlihat begitu tersenyum karena berhasil melihat keberadaan Rakan yang sedang berada di belakang Jinwo. Benar saja, Rakan seketika sudah berada di belakangnya. Jinwo yang lengah yang diri dengan sebuah tatapan mata yang begitu tajam itu niatnya ingin menghabisinya, hingga di momen tersebut Rakan mencoba membuat senjata yang membentuk sebuah pisau di sana nih, memotong tubuh tersebut, dan ia seketika langsung menyerang Jinwo berupa sebuah penebasan yang berada di titik butanya. Jinwo betapa ngerinya serangan dari Rakan sendiri membuat tubuhnya itu merasakan kesakitan luar biasa. Serangan tersebut akhirnya membuat Jinwo itu tumbang di sana. Dia kemudian langsung memperlihatkan muntah darah tersebut nakama. Serangan tersebut tentu mengagetkan semuanya. Dan apakah ini akhir dari Sung Jinwo? Ya, ke depan itu mungkin akan ada plot twist baru dari sang Shadow Monarch itu nakama. Jadi kalau mau disimpulkan ya, bahwa Jinwo calon raja bayangan sendiri itu menghadapi kekalahan terburuknya sekarang. Dihianati oleh serangan kejam 3 Monarch, tubuhnya hancur, pasukannya dibekukan, dan nyaris tak ada harapan. Dalam kegelapan bayangan sendiri berbisik, bangunlah monark sejati. Nah, di sana kemungkinan Jinwo akan mendapatkan kekuatan baru. Jadi inti ceritanya pertarungan yang tidak seimbang ini, 3 monark Zwing lawan 1 Jinwo yang belum mencapai kekuatan puncak. Pengorbanan loyalitas Beru dan pasukan Bayang bertahan sampai akhir, dan di sanalah titik balik tragis terjadi. Jinwo akhirnya benar-benar terkalahkan. Atau ini justru awal dari kebangkitan kekuatan puncaknya nanti? Ya, kekalahan itu bukanlah akhir ya, tapi pemicu evolusi terbesar. Kami pikirnya seperti itu. Ketika sang Shadow Monarch bangkit, dunia harusnya akan gemetar setelahnya. Episode ke depan bakalan lebih seru lagi nakama. Jadi itulah tadi ya pembahasan kita mengenai apa yang terjadi dengan kisah solo leveling ke depannya di season terbarunya ini. Terima kasih banyak telah menonton video ini sampai akhir. Nah, jika ditanyakan silahkan ya, feel free tulis di kolom komentar di bawah ini teman-teman. Thanks ya telah menonton video ini sampai akhir, and we'll be come back again.